قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, meski sudah diulang-ulang oleh Allah banyak sekali kisah sejarah orang-orang terdahulu dalam Al-Quran, tapi manusia tetap membantah. Dan padahal nggak ada yang menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah ketika hidayah itu datang. Dan apalagi kalau mereka banyak istighfar. Kalau mereka tidak mau mengerjakannya, maka mereka akan dilenyapkan, dibinasakan seperti umat-umat terdahulu. Atau mereka bakal melihat datangnya azab yang nyata, kata Allah. Dan ini rahmat Allah. Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Kami tidak pernah mengutus para utusan. Apakah namanya nabi, apakah namanya rasul, apakah namanya ulama, apakah namanya ustadz, ustazah. Itu diutus sama Allah. Tugasnya dua. Mubasyirin wa mundirin. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan ayah bunda, para da'i itu, rasul, nabi, ulama, ustadz, ustazah, semuanya yang bertugas sebagai penyampai dakwah itu tugasnya dua. Tabsyir, memberi kabar gembira, tanzir, memberi peringatan. Jangan melulu ayat neraka yang dikasih tahu. Jangan nakut-nakutin orang. Jadi perhatikan bahasa Allah. Tugasnya Rasul dan semua yang orang bertugas sebagai dakwah
Mubasyirin wa mundirin. Tafsir itu lebih dulu daripada tanzir. Jadi orang mudahkan, kasih kabar gembira. Jangan ditakut-takutin. Ayat neraka simpan aja dulu. Ayat surga dulu disampaikan. Kata Rasulullah SAW, kalau pengen dakwah tuh basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, kasih kabar gembira, jangan buat orang pada kabur. Jadi kalau berdakwah tuh, kalau mengikut caranya para rasul, para nabi, tafsir, baru tanzir. Beri kabar gembira, jangan nakut-nakutin. Orang udah pakai jilbab aja udah pengorbanan, dibilang jilbabnya masih gagak lempeng tuh, pakai jilbab, dikomenin. Ya, gue udah pakai jilbab, dikomenin juga, gue lepas juga nih jilbab gue, gitu. Jadi mudahkan orang, kasih kabar gembira. Dan kalau mereka sudah mulai beriman, sudah mulai taat, baru dikasih tahu hukum-hukum. Lihat bagaimana ayat-ayat hukum tuh kebanyakan baru turun di Madinah setelah mereka beriman 13 tahun. Jadi baru dikasih tahu ayat-ayat tentang bertetangga, ayat tentang muamalah ribawi, ayat tentang jihad, turunnya baru di Madinah. Jadi kalau orang masih awal-awal, nah, tafsir, kasih kabar gembira. Jangan ditakut-takutin. Dan ini rahmat Allah ya, ayah bunda. Allah bakal kirim utusan-utusan Allah. Hingga kayak kemarin tuh nggak ada lagi ada alasan buat manusia mengatakan kami dari lahir sampai mati nggak dapat hidayah. Enggak, Allah kirim para rasul, para nabi, para orang soleh, ustadz, ustazah, mubalik, dai, daiyah. Allah kirim. Pasti hidayah itu pernah nyampe sama dia. Mubasyirin wa mundirin. Wajadul ladzina kafaru bil batil. Tapi orang-orang yang kafir itu membantah dengan cara yang batil. Yudhidu bil haqq, untuk melenyapkan hak. Wattakhadhu ayati wa mundiru huzwa. Dan mereka mengolok-olok ayatku. Dan peringatan-peringatan yang dikasih itu diolok-olok sama mereka. Nah, Bunda nanti PR cari ya tentang kisah surat Al-Baqarah. Kenapa surat yang panjang itu 286 ayat itu dikasih nama surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Nah itu PR-nya, kenapa dikasih nama itu, bakal ketemu tuh di ayat 70-an tentang kisah sapi betina. Ini sebagai contoh dari wajadul ladzina kafaru bil batil yudhidu bil haqq wa taqadu ayati wa ma'diru huzwa. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ketika Musa alaihissalam mengatakan, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah nyuruh kalian untuk nyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka bilang, bercanda kali ini. Cius apa kagak nih? Gitu. Padahal simple tuh perintahnya nyembelih hewan, sapi betina. Tapi mereka nganggap ini bercanda. Ngapain Allah nyuruh kita? Emangnya Allah lapar? Sama nanti ini Idul Adha juga begitu. Kalau Allah perintahkan nyembelih hewan kurban, sembelih aja. Mampunya onta, mampunya sapi, mampunya kambing. Udah mampu, pura-pura nggak mampu. Nanti benar nggak dimampukan oleh Allah. Sembelih aja. Nggak usah banyak pikiran. Tapi mereka bukannya taat, malah ngebantah. Mereka mengatakan, qulud lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba Musa tanya sama Tuhanmu, model kayak gimana sapi yang dia perlu gitu.
Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra innahu baqarun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Kata Musa setelah nanya sama Allah, nah dia nggak agak tua, nih sapinya betina, juga nggak apa namanya, nggak muda, usianya antara itu, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Mereka udah bikin masalah dengan cara bertanya secara teknis, jadi ribet tuh. Tadinya kalau motong sapi apa aja boleh. Akhirnya kalau nanya itu, ada kasih tahu mana. Tapi bukannya nurut, malah mereka ngomong, kalau tulah rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba doa lagi. Kamu tanya sama Tuhanmu, sekarang warnanya apa? Pakai pakai nyuruh Musa nanya warnanya apa yang Tuhanmu pengen. Masya Allah. Tadinya warna putih boleh, warna hitam boleh, warna coklat boleh. Tapi karena mereka ribet nih, pengen ngebantah, nyari alasan lah, nyari alasan supaya kagak jadi itu perintah. Maka dikasih tahu, innahu yaqulu innaha baqarun safra'u faqi'un turun nazirin. Warnanya tuh kuning, kemas-masan. Semua orang kalau ngelihat senang. Oh itu mah ribet. Kambing apa yang membuat semua orang kalau ngelihat nengok? Coba, kambing. Sapi apa coba? Yang membuat semua orang nengok. Kuningnya kemas-masan. Sudah mulai makin ribet. Bukannya nurut, malah nanya lagi. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyaba alaina wa inna insyaallah laminal muhtadin. Mereka ngomong, coba doa lagi. Bilang sama Tuhanmu, masih kagak jelas nih, kayak model kayak gimana tuh sapinya. Udah dikasih tahu umurnya, udah dikasih tahu warnanya, masih pengen nanya lagi. Maka kemudian Musa bertanya pada Allah dan Musa menyampaikan, qala inna yaqulu innaha baqaratun la taskil arda wala. Pokoknya nggak pernah dipekerjakan. Dia nggak pernah disuruh membajak, juga nggak pernah untuk membuat irigasi. Maka akhirnya hampir aja mereka nggak menemukan itu. Jadi sulit. Wa id qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Tapi Masya Allah begitu disembelih yang diperlukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma lidah sapi itu. Dan lidah sapi itu buat apa? Ketika ada orang yang terbunuh dan nggak tahu siapa yang membunuhnya, maka dengan cara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Musa, pukulkan lidah sapi itu kepada orang yang mati dan hidup. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Udah ngelihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka masih tetap keras. Bahkan lebih keras dari batu. Padahal batu aja ada yang keluar dari celah-celahnya air. Ada di antara batu aja, ada yang malah menjadi sumbernya sungai. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda ntar cari itu ya. Kisah sapi betina. Sampai ayat yang saya sebut tuh. Hati mereka jadi keras. Udah ngelihat tanda kekuasaan Allah kayak begitu. Bahkan kata Allah lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena mereka mengolok-olok ayat Allah. Dan apa yang diperintahkan sama mereka, mereka olok-olok. Disuruh nyembelih sapi, alasannya banyak. Nanya umurnya, nanya warnanya, nanya spesifikasinya. Banyak. Dan itu tidak terjadi di zaman Bani Israel aja. Manusia, kata Allah, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu senang banget bantah. Tahun 6 Hijriah ya Bunda, Rasulullah diperintahkan haji. Tapi Rasul berangkat dengan para sahabat ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, nggak boleh masuk Mekah. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Orang Muslim nggak boleh masuk Mekah. Hingga tahun 10
Setelah Mekah sudah berhasil ditaklukkan, maka kemudian Rasul menetapkan berangkat haji. Tahun berapa? 10 Hijriah. 4 tahun setelah perintah haji itu diturunkan. Maka berangkatlah Rasul dengan hampir seluruh sahabat. Ini haji wada. Semuanya sudah siap, semuanya bahagia. Akhirnya kaum muslimin bisa haji. Nah, Bunda, waktu lagi mulai siap-siap berangkat, Rasul bilang begini, Inallah farada alaikumul hajjah fahujju. Allah fardukan pada kita semua haji. Ayo berangkat haji. Lalu ada yang semangat nih. Seorang sahabat berdiri, nanya gini sama Rasul, Afi kulli am ya Rasul, apakah kewajiban haji itu untuk kami ini setiap tahun ya Rasul? Pasakan Rasul diam, nggak ngejawab. Orang itu ngira Rasul nggak dengar, diulangin lagi sama dia. Afi kulli amin ya Rasul, apakah haji itu kewajibannya setiap tahun buat kami ya Rasul? Rasul diam. Sampai 3 kali, Rasul akhirnya ngejawab, Zaruni mataroktukum. Kalau aku diam, biarkan. Jangan maksa aku untuk menjawab. Lau kuntu na'am lawajabat. Kalau aku bilang iya, pasti kalian diwajibkan haji tiap tahun. Dan kalian susah itu mengerjakannya. Fa'innama ahlaka man kana qablakum, karena binasanya umat-umat sebelum kalian adalah bikasrati su'alim, karena banyak nanya. Waqtilafi ma'ala anbiya'ihim, dan mereka suka berselisih tentang para nabinya. Padahal perintah haji cuma sekali. Bagi, itu pun bagi yang mampu. Nah, tapi ada orang yang nggak tahu nih, bersemangat apa ngeyel. Ya Rasul, ini tahu setiap tahun nih kami berangkat haji. Gitu. Sampai 3 kali dia nanya. Nah, ini maknanya kalau dalam ayat 70-an surah Al-Baqarah itu orang Bani Israel banyak nanya, banyak selisih sama para nabinya. Nah, zamannya Rasulullah, Rasul masih hidup juga begitu. Jadi orang banyak nanya. Yang enak tuh adalah kalau Allah dan Rasulnya perintahkan, maka udah nurut, nggak ada pilihan buat kita. Nah, ayah bunda nanti cari itu ya, tentang hadis berangkat haji yang Rasul sebutkan. Kata Rasul sampai bilang, biarkan aku kalau aku tidak menjawab. Karena kalau aku menjawab iya, pasti akan wajib dan kalian bakal susah. Kalian bakal susah. Gitu. Maka kalau Usbab ngejelasin, ngafal, nggak usah pakai istilah. Nah, udah, nggak usah pakai istilah-istilah. Ifa, idgham, iklab, puyang tuh puyang. Nah, jadi kalau diajarin yang simple, udah ikutin yang simple. Jangan yang ribet-ribet. Ntar makin ribet buat kita semuanya. Demikian. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.